Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Elis Diana Oktaviani. Saya dari kelas Ilmu Hukum 2A, Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang hubungan antara hukum internasional dengan hubungan hukum nasional. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang hukum internasional. Hukum internasional itu merupakan hukum yang sudah tua, yang sudah ada pada zaman Romawi kuno, yang sering disebut dengan istilah ius gentium. Nah, seiring berjalannya waktu, hukum internasional itu ada yang disebut dengan hukum internasional modern. Hukum internasional modern itu hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara internasional. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sumber hukum material dan yang kedua ada sumber hukum formil. Nah, sumber hukum material itu adalah suatu sumber hukum yang berguna untuk menetapkan berlakunya hukum di suatu negara atau untuk meningkatkan kekuatan hukum internasional, seperti teori hukum alam, teori kedaulatan, dan teori objektivitas. Nah, yang kedua ada yang dinamakan dengan sumber hukum formil. Sumber hukum formil itu sumber hukum yang sudah nyata, yang biasanya digunakan oleh mahkamah untuk mengadili suatu perkara, seperti perjanjian internasional, kebiasaan internasional. Nah, karena saya sudah jelaskan tadi sumber hukum formil dan sumber hukum material itu bisa diartikan dalam hukum internasional, yaitu hukum yang memiliki sifat kekuatan untuk mengikat. Nah, yang pertama ada yang dinamakan dengan asas teritorial. Asas teritorial itu asas berdasarkan dengan kekuasaan sebuah negara yang membentuk wilayah sendiri, seperti hukum di dalam suatu daerah hanya berlaku di daerah itu saja. Jika di luar daerah tersebut, maka hukumnya pun akan berbeda. Nah, yang kedua ada yang dinamakan dengan asas kebangsaan. Asas kebangsaan itu asas yang diberikan bukan terhadap warga negara, seperti orang asing melakukan tindak pidana di suatu daerah di Indonesia. Nah, itu yang dinamakan dengan asas kebangsaan. Yang ketiga ada yang dimaksud dengan asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum itu adalah hukum di dalam suatu negara tidak terikat oleh batas-batas pada suatu wilayah, karena hukum kepentingan umum itu bisa menyesuaikan diri dengan keadaan yang menyangkut kepentingan umum tersebut. Nah, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang hukum nasional. Hukum nasional itu adalah sebuah peraturan yang berlaku pada suatu negara atau prinsip-prinsip yang berlaku pada suatu negara yang harus ditaati oleh suatu masyarakat yang ada di negara tertentu. Nah, saya di sini akan menjelaskan pada sebuah inti, yaitu hubungan internasional dengan hubungan nasional. Di dalam hubungan internasional dan hubungan nasional itu terbagi menjadi dua paham. Yang pertama ada paham dualisme, yang kedua ada paham monalisme. Nah, paham dualisme yaitu adalah suatu ikatan hukum internasional yang bersumberkan pada suatu negara
pada suatu kemajuan negara. Nah, hubungan pada aliran hukum internasional dan hukum nasional itu merupakan sistem perangkat hukum terpisah dari suatu yang lainnya. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang paham monomisme. Paham monomisme itu menganggap bahwa hukum internasional itu adalah sebuah kedudukan daripada hukum nasional. Padahal pada hakikatnya hukum nasional adalah sumber hukum internasional. Nah, yang terakhir saya akan membahas kedudukan hukum internasional di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak menganut mengenai kedudukan hukum internasional dalam sistem hukum nasional. Nah, atau bisa disimpulkan bahwa Indonesia itu menganut pendirian nasional mengatasi hukum internasional. Nah, atau bisa dicontohkan dengan ketentuan hukum mengenai zona ekonomi eksklusif. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.